Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 4 Februari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noni Kaumpungan. Silahkan Ibu Noni. Selamat pagi, renungan pagi hari ini berjudul Hukum itu adalah kebenaran dan keadilan. Ayat inti kita terdapat dalam Mazmur 119 ayat 142. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya dan Taurat-Mu benar. Allah mengirim kebenaran ke dalam dunia kita ini dalam kemuliaan yang tidak bercacat, elok, dan sempurna, dan menaruhnya pertentangan dengan kesalahan. Baik manusia maupun iblis tidak dapat mencari suatu kekurangan di dalam tabiat Kristus. Tetapi pernyataan terang sejati yang menerangi tiap-tiap orang yang datang ke dalam dunia ini menaruh kegelapan dalam pertentangan yang begitu rupa, sehingga manusia tidak mau menerima terang itu. Tidaklah ada permusuhan yang sewajarnya di antara malaikat-malaikat yang jahat dengan manusia yang jahat. Keduanya jahat adanya oleh pelanggaran hukum Allah, dan yang jahat akan selamanya bersekutu melawan Allah. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan malaikat-malaikat yang sudah berdosa masuk ke dalam persekutuan yang menyedihkan. Kemurnian dan kesucian tabiat Kristus menimbulkan amarah yang sejahat-jahatnya dalam hati manusia. Penurutannya yang sempurna kepada segala perintah Allah adalah suatu teguran yang tetap bagi suatu generasi yang bernafsu dan jahat. Tabiat Kristus yang tiada bercela itu sedang memancarkan terang ke dalam kegelapan moral dunia ini. Barang siapa yang menjadi anak-anak Allah tidak dapat menghindar akan bertempur dengan tentara pendurhakaan. Oleh perantaraan jasa-jasa penebus, Allah menerima segala usaha manusia yang berdosa dalam memeliharakan hukum-Nya yang kudus, adil, dan benar. Barang siapa sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus akan dapat melakukan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Kristus ketika di dunia ini. Mereka akan didapati membesarkan hukum itu dan memuliakannya. Apabila para penganjur kebenaran menyatakan efisiensi kebenaran di dalam hidup dan tabiat mereka, suatu pukulan diberikan terhadap kerajaan iblis. Tabiat Allah ialah keadilan dan kebenaran. Begitulah sifat hukum-Nya. Pemazmur berkata, Taurat-Mu benar, segala perintah-Mu adil. Hukum yang demikian yang merupakan ekspresi dari pikiran dan kemauan Allah, pastilah sama kekalnya seperti pengarangnya. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Oleh karena setan, dunia ini menjadi gelap. Roh Nubuat menyatakan dalam The Youth Instructor Oktober 11 tahun 1894 paragraf 2 menyatakan, dengan membujuk pikiran Adam dan Hawa melalui kesalahan orang fasik, setan memimpin mereka untuk melanggar hukum Allah. Melalui dosa, kegelapan telah menutupi bumi dan orang-orang dengan kegelapan yang pekat. Tetapi Allah mengirimkan kebenaran ke dunia kita dalam kemuliaan, keindahan, dan kesempurnaan yang tidak ternoda dan menempatkannya kontras dengan kesalahan. Setan menutupi dunia ini dan orang-orang dengan kegelapan yang pekat. Tetapi Allah mengirim terang kebenaran yang begitu jelas berbeda dengan kesalahan. Bagaimana Allah mengirimkan kebenaran ke dunia ini? Dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini menjadi manusia.
Di dalam Kristuslah kebenaran dan keadilan. Perhatikan Roh Nubuat menyatakan dalam Christ in His Sanctuary halaman 41 paragraf 2 berkata, "Jadi dalam karya Kristus untuk penebusan kita yang dilambangkan dengan pelayanan Ka'bah, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman." Mazmur 85 ayat 11. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia belum terlalu cocok. Seharusnya berkata, belas kasihan dan kebenaran akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Dan semuanya ini terdapat di dalam Anak Allah, Yesus Kristus. Dan karena di dalam Yesus ada kebenaran dan keadilan, maka Yesus dapat menanamkan kebenaran dan keadilan dalam hidup kita. Christ Object Lesson halaman 77 paragraf 1 berkata, tetapi Kristus menanamkan sebuah prinsip. Dengan menanamkan kebenaran dan keadilan, Dia mengatasi kesalahan dan dosa. Penting untuk memiliki kebenaran dan keadilan dalam hidup kita. Sebab itu sama dengan memiliki Kristus dalam hidup kita, dan Yesuslah yang mengatasi kesalahan dan dosa dalam hidup kita. Nah, renungan hari ini menyatakan bahwa hukum itu adalah kebenaran dan keadilan. Baru saja kita membaca penjelasan Roh Nubuat bahwa Yesuslah kebenaran dan keadilan itu. Lalu bagaimana hubungannya? Pertama yang perlu kita ingat bahwa Christ Object Lesson halaman 305 paragraf 3 menyatakan, hukum Allah adalah salinan dari karakternya. Jadi, hukum Allah yang adalah kebenaran dan keadilan adalah salinan karakternya. Kedua, karakter Yesus adalah salinan karakter Bapanya. Kemenangan Akhir halaman 569 paragraf 1 menyatakan, prinsip-prinsip kebaikan, murah hati, dan kasih yang diajarkan dan dihidupkan sebagai teladan oleh Juru Selamat kita adalah salinan kehendak dan tabiat Allah. Kristus menyatakan bahwa Ia tidak mengajarkan sesuatu selain daripada yang telah diterimanya dari Bapa. Inilah hubungannya bahwa hukum Allah Bapa yang adalah salinan karakter Allah Bapa, dan ini terwujud di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Karakter Allah Bapa itulah karakter Yesus. Bapa dan Anak satu dalam karakter. Roh Nubuat menjelaskan dalam The Youth Instructor, Desember 16 tahun 1897, paragraf 5. Mereka adalah dua, namun sangat mirip. Dua dalam individualitas, namun satu dalam roh dan hati dan karakter. Hal ini berbicara tentang Allah Bapa dan Anaknya. Mereka bukan satu makhluk, tetapi ada dua dan sangat mirip, Bapa dan Anak, satu dalam roh, hati, dan karakter. Itu sebabnya karakter Yesus adalah salinan dari karakter Bapanya. Karakter Bapa adalah benar dan adil, demikian juga dengan karakter Anak Allah, Yesus Kristus, adalah benar dan adil. Dan karakter Bapa yang benar dan adil tersebut bisa menjadi bagian kita, asal menjadi putra dan putri Allah, halaman 44 paragraf 4, berkata, barang siapa yang sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus akan dapat melakukan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Kristus ketika di dunia ini. Mereka akan didapati membesarkan hukum itu dan memuliakannya. Pada waktu Yesus hidup di dunia ini, hidupnya adalah hidup yang membesarkan hukum Allah dan memuliakan hukum Bapanya. Dan bagaimana caranya untuk bersatu dengan Kristus agar kita dapat menghidupkan kehidupan seperti Kristus? Ingat pokok anggur. Jika ranting-ranting mau hidup, harus terhubung, bersatu dengan pokok anggur yang benar, dan menerima sari pokok anggur. Demikian juga dengan kita, jika kita mau hidup dan menerima kehidupan yang penuh kebenaran dan keadilan dari Yesus Kristus, maka kita harus terhubung dengan Kristus dan menerima rohnya. Itulah sari pokok anggur, rohnya Kristus mengalir dalam kehidupan kita, maka kita akan didapati membesarkan hukum itu, yaitu hukum yang adalah kebenaran dan keadilan, serta memuliakannya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya,
Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang hukum yang adil dan benar. Ini adalah karakter Bapa dan inilah juga karakter anak Allah. Dan ini boleh menjadi bagian hidup kami asal kami bersatu dengan Kristus, menerima roh-Nya. Maka kami akan dimampukan hidup seperti Kristus, membesarkan hukum dan memuliakannya. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, curahkan roh anak-Mu dalam hati, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.